Ya, kalau kita fokus terhadap indeks harga saham gabungan, sentimen domestik yang menjadi kekhawatiran pasar sudah terjawab ya dengan diketok palunya BI 7 Days Reverse Repo Rate tetap di level 3,5% sesuai dengan gambaran para analis, konsensus juga dari tim CNBC Indonesia merilis juga di 3,5%. Walaupun ada beberapa analis dari luar yang melihat sebenarnya ada ruang Bank Indonesia tapi untuk menaikkan suku bunga tapi tidak dimanfaatkan saat ini nih, Safira. Iya betul sekali. Sebenarnya ini di luar prediksi saya, Mar. Saya pikir ini pernyataan buruk dari Jerome Powell begitu ya, menyatakan kemungkinan memang resesi ini akan menular kepada pergerakan IHSG kita hari ini. Namun ternyata keputusan dari Bank Indonesia terhadap hasil rapatnya untuk menahan suku bunga di 3,5% ini ternyata membuat tarikan untuk IHSG tersendiri. Dan memang kalau kita lihat dari kemarin-kemarin ini lagi ada tren-tren penarikan di ujung-ujung pasar gitu ya, di ujung-ujung perdagangan gitu. Benar, ya, butuh sentimen positif ya. Iya. Kalau tadi Safira mengatakan bahwa kekhawatiran terkait resesi ternyata tidak terjawab oleh investor di dalam negeri, tetapi acuannya adalah ke BI 7 Days Reverse Repo Rate ya. Tapi seperti apa sih Bank Indonesia kenapa kok tetap mengambil langkah untuk tidak menaikkan secara buru-buru nih, Safira? Ya kalau misalkan kita lihat Bank Indonesia, kalau misalkan tadi meskipun IHSG sempat di zona merah juga ya, sempat lama banget nih Mar, dan tetap kita melihat masih adanya kekhawatiran pelaku pasar mengenai buruknya ekonomi. Dan kalau misalkan kita lihat keputusan BI yang menahan suku bunga acuan, karena BI memang sebenarnya tidak mau terburu-buru karena memang inflasi Indonesia ini masih terkendali di 4,2% dan BI sebenarnya yakin ini masih mampu menjaga stabilitas harga. Dan kalau misalkan Maria, kalau misalkan kita lihat kebijakan suku bunga acuan BI ini kan kita lihat sudah menahan 3,5% begitu ya. Tapi kalau misalkan sebenarnya pasarnya ada yang ditunggu-tunggu lagi karena sebenarnya Peri Warjio kemarin itu sudah mengkode-kode nih. Sebenarnya kalau untuk kebijakan moneter itu bukan hanya menaikkan suku bunga aja, ini ada kebijakan-kebijakan lainnya. Dan itu sebenarnya tetap ditunggu oleh pasar. Apa nih kebijakannya untuk bisa menstabilkan harga kayak gitu, Mbak? Ya, karena kita fokusnya lebih ke suku bunga dan suku bunga cukup aman ya. Nah, tapi ada beberapa kebijakan atau kebijakan moneter lain yang mungkin akan ditempuh ya untuk Bank Indonesia mengambil pilihan gitu. Apakah ini cukup bisa menjadi mix and match di kondisi saat ini biar lebih aman gitu ya untuk compete di inflation dan menjaga nilai tukar, itu paling penting ya, menjaga nilai tukar rupiah yang nantinya akan berdampak terhadap raport pertumbuhan ekonomi Indonesia. Oke, sekarang kita lanjut nih kemana lagi nih, Safira? Ke The Fed ya kayaknya ya. The Fed. Ya kalau misalkan kita lihat The Fed, ya kita lihat investor juga sebenarnya tengah menanti begitu ya kelanjutan dari agresivitas The Fed sendiri untuk kelanjutan dari ya kita lihat The Fed ya Fed Fund Rates kita udah ada dan menyebut bahwa The Fed kemungkinan akan menaikkan suku bunga acuan hingga 120 basis point dan fokus The Fed ini masih terus menekan inflasi Amerika Serikat hingga mendekati 2% Mar. Dan kondisi ini memang membuat ketidakpastian masih akan tingginya di aset beresiko seperti saham. Pasalnya kalau misalkan kita perhatikan begitu ya. Ya, kalau misalkan kita perhatikan begitu ya, moneter akan mengangkat nilai dolar Amerika Serikat dan juga berpeluang untuk memperbesar capital outflow dari negara berkembang, termasuk seperti Indonesia juga gitu. Dan kalau misalkan kita lihat nilai tukar rupiah ini mengalami tekanan hingga gelombang penarikan dananya semakin kuat. Kalau misalkan memang sebenarnya kalau si Bank BI ini sebenarnya kelamaan menahan begitu Mar, sebenarnya akan ada koreksi tersendiri untuk nilai rupiah. Pastinya kalau rupiah kenapa-napa ini akan cukup berdampak juga ya terhadap beban mungkin ya, dan beban dari emiten, kemudian juga bisa dilihat juga ada dampak juga terhadap komoditi secara keseluruhan ya. Jadi nilai tukar ini memang wajib untuk menjadi pusat perhatian dan dijaga nih sampai dengan kondisinya stabil ke depannya ya, Safira. Betul, tapi di sisi lain gini Mar, kalau misalkan soal masih Bank Indonesia menahan suku bunga, akhirnya bisa beresiko kepada nilai tukar rupiah. Cuman sebenarnya di sisi lain Indonesia itu masih sangat diuntungkan oleh komoditi boom kita. Kan kita lihat komoditas lagi naik nih dan ini memang diharapkan ini akan menekan raca Indo sehingga memang rupiah ini tidak tertekan lebih dalam lagi. Oke, berarti ada jaring pengaman yang sudah dilakukan ya. Ada yang memang nilai plusnya di komoditas, makanya cukup bisa aman untuk nilai tukar kita begitu ya. Dan kalau dilihat dari posisi BI 7 Days Reverse Repo Rate untuk tetap dipertahankan, berarti memang nilai emergency dan urgency untuk menaikkan suku bunga belum terlihat nih saat ini ya. Iya benar sekali, dan kalau misalkan kita lihat
kalau komoditas andalan Indonesia begitu ya, ada batu bara, palm oil, nikel dan gas yang harganya naik, ini justru mampu bisa diekspor oleh Indonesia. Nah, ini ada keuntungan tersendiri bagi Indonesia kan. Ini misalkan memang ini salah satu yang membuat kondisi tekanan inflasi tinggi, tapi buat kita tetap ada manfaat juga karena para eksportir ini bisa menikmati harga walaupun mungkin ada saja memang kenaikan biaya produksi seperti itu, Mar. Oke, ini cukup menarik sebenarnya untuk kita perdalam. Nanti akan seperti apa dampaknya dan kelanjutannya untuk indeks harga saham gabungan. Nanti kita akan bahas kembali ya, Safira ya.